Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelum menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Wilda Hasanah, Prodi PGSD semester 2 dari Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Oke, selanjutnya pembahasan. Saya akan membahas pengertian filsafat secara singkat agar mengulang pengetahuan yang lalu. Jadi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophie. Philos yang berarti sahabat atau kekasih, sedangkan sophie yang berarti cinta pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan filsafat adalah cinta akan pengetahuan, cinta akan ilmu pengetahuan. Jadi, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencari tahu sebab akibat secara mendalam dengan menggunakan akal pikiran mereka. Inilah pengertian filsafat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengarah atau berfokus dalam bidang pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan ini akan membahas secara mendalam dan meluas di setiap bidang ilmu pengetahuan. Jadi, inilah pengertian filsafat pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tentang filsafat pendidikan anak. Filsafat pendidikan anak adalah pendidikan yang mendasar dan suatu pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun untuk membantu yang dilakukan dan memberikan rangsangan pertumbuhan dan perkembangan anak secara jasmani dan rohani. Pendidikan kepada anak untuk melakukan persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Inilah pengertian filsafat pendidikan anak. Tujuan filsafat pendidikan anak usia dini atau PAUD yaitu untuk membantu menyiapkan anak serta kesiapan anak untuk belajar di sekolah sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat ke jenjang pendidikan berikutnya. Inilah tujuan filsafat pendidikan anak usia dini. Jadi, pendidikan anak usia dini ini penting. Kenapa penting? Karena di usia dini inilah persiapan yang terbaik yang kita berikan kepada anak. Dan di usia inilah anak membentuk pendidikan yang paling bagus. Dan di usia inilah anak-anak harus membentuk kesiapan dirinya untuk menghadapi masa sekolah serta masa depannya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya pembahasan yang keempat mengenai aspek-aspek pendidikan filsafat pada anak. Menurut Arifin, ada 3 aspek kajian filsafat pada anak. Aspek yang pertama yaitu aspek asumsi, di mana aspek ini biasanya dipegang oleh para pendidik atau guru, di mana guru mengkritik terhadap masalah yang ada pada pendidikan. Aspek yang kedua yaitu aspek tujuan-tujuan pada pendidikan, di mana filsafat ini memperjelas setiap tujuan yang ada pada pendidikan anak. Aspek yang ketiga yaitu aspek evaluasi, di mana filsafat ini melakukan evaluasi secara kritis dengan metode pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang kelima mengenai manfaat mempelajari filsafat pendidikan anak. Filsafat pendidikan ini sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pendidikan, khususnya bagi guru dan calon guru ya kan. Manfaat mempelajari filsafat anak ini bagi guru. Yang pertama, dengan mempelajari ini, seorang guru akan mengerti bagaimana cara menjawab tepat terhadap masalah-masalah pendidikan. Manfaat yang kedua, dengan mempelajari filsafat pendidikan anak ini, guru akan tahu atau akan mengerti latar belakang dan strategi politik dalam mengajar pendidikan filsafat ini. Selanjutnya, manfaat filsafat pendidikan anak ini khususnya bagi pendidikan. Yang pertama, menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan.
Yang kedua, menjadi landasan dan kebijakan mengenai program pendidikan. Manfaat yang ketiga, menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Manfaat yang keempat, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Yang kelima, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Yang keenam, membuat para pendidik mampu memberikan materi pendidikan lebih baik lagi. Yang ketujuh, dengan mempelajari filsafat ini dapat menciptakan generasi pendidik atau guru yang berkualitas. Manfaat yang kedelapan, membuat peserta didik dapat memahami apa saja yang sebenarnya harus diketahui dan juga dipelajari selama menempuh jalur pendidikan. Manfaat yang terakhir, yang kesembilan, meningkatkan kualitas pendidik atau generasi pendidik peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan manfaat mempelajari filsafat pendidikan ini bagi pendidikan. Salah satunya menjadi landasan dalam perkembangan ilmu dan menjadi landasan peserta didik untuk berkarya dan dapat memberikan pemahaman menyeluruh terhadap peserta didik. Jadi filsafat pendidikan anak ini berperan terus menganalisis, mengkrisis aspek akademis dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Serta filsafat ini akan terus melakukan peninjauan terhadap proses pendidikan demi perkembangan pendidikan yang akan mencetak manusia yang handal. Inilah manfaat mempelajari filsafat pendidikan anak usia dini atau PAUD. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya mengenai landasan filsafat pendidikan anak usia dini ada tiga landasan. Yang pertama landasan yuridis. Yang kedua landasan filosofis dan religius. Landasan yang ketiga yaitu landasan keilmuan dan empiris. Dan yang kedua landasan filosofis dan religius. Nah, di mana anak harus mendapatkan nilai-nilai filosofi dan agama. Nah, landasan yuridis, di mana landasan ini bagaimana anak mencapai pendidikan ini. Inilah yang dimaksud dengan landasan yuridis, pencapaian anak dalam mencapai pendidikan. Landasan yang ketiga yaitu landas keilmuan dan empiris, di mana anak ini dalam mencapai ilmunya, menunjang kehidupan anak dalam perkembangannya. Selanjutnya, implikasi filsafat pendidikan anak usia dini bagi guru. Jadi, seorang guru itu harus dapat menguasai atau profesional dalam pekerjaannya. Seorang guru itu harus memiliki kepandaian khusus yang mampu mengajari peserta didiknya dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan seorang guru profesional itu harus mampu mendidik generasinya bersaing. Keprofesionalan seorang guru itu sangat penting bagi peserta didik karena guru mempunyai tugas yang sangat berat dalam mendidik, mengarah dan memotivasi peserta didiknya untuk menjadi siswa yang pandai dan bermoral. Untuk mencapai pendidikan itu hendaklah mampu memiliki karakter yang baik pula. Oke, pembahasan yang terakhir, implikasi filsafat pendidikan anak usia dini atau PAUD yang mengarah ke pendidikan. Yang pertama, seorang guru itu harus memberikan pelajarannya yang berhubungan langsung atau berhubungan dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik dengan mudah menerima dan menyerap pelajarannya. Dan peserta didik dapat mengembangkan psikomotor. Psikomotornya itu berpengaruh sangat cepat. Perkembangan psikomotor anak berpengaruh cepat dan adanya kurikulum yang berintegrasi dengan baik. Yang kedua, seorang guru itu harus dapat menghargai setiap keunikan pendidiknya. Artinya, seorang guru itu harus dapat menghargai kognitifnya atau pengetahuan dimiliki oleh peserta didik, di mana peserta didik
cara menyerap pembelajarannya itu ada yang lambat dan ada yang cepat. Jadi guru harus bisa menghargai peserta didiknya dalam menyerap pembelajarannya. Jadi di sini dibutuhkan saling menghargai setiap intelektual dan kreativitas guru dan kreativitas anak. Ketiga, proses pembelajaran. Seorang guru itu harus memberikan pelajarannya secara bersama-sama di dalam suatu ruangan itu, agar tidak terjadinya perbedaan. Jadi, pembelajaran itu dilakukan secara bersama-sama dengan teman sekelasnya. Yang keempat, penggunaan alat peraga. Penggunaan alat peraga ini atau media ini sangat membantu peserta didik dengan cepat menyerap pembelajaran. Tapi penggunaan alat peraga ini harus ditentukan atau disesuaikan dengan waktunya. Yang kelima, seorang guru itu harus memberikan lingkungan pendidikannya yang bervariasi agar potensi yang dimiliki anak dapat teroptimalisasi dengan baik atau sesuai dengan bakat dan minat anak itu. Yang keenam, pengaruh pendidikan dapat dibatasi oleh kemampuan anak. Artinya, seorang guru itu dalam memberikan pelajarannya kepada siswa, ada tingkatan-tingkatan pelajaran yang harus dipelajarinya. Tidak mungkin seorang guru memberikan pelajarannya kepada anak usia dini atau PAUD diberikannya pelajaran yang lebih tinggi atau diberikannya pelajaran untuk anak SD kelas 6. Tidak mungkin. Nanti peserta didiknya susah menyerap pembelajarannya atau sulit menyerap pembelajarannya. Jadi seorang guru itu harus menyesuaikan pendidikannya, menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan lingkungan pendidikannya. Aplikasi yang terakhir, proses pendidikan harus disesuaikan dengan kematangan seorang didik. Contohnya seperti anak usia 7 bulan. Anak usia 7 bulan itu kan baru bisa duduk. Nah, seorang guru itu tidak boleh dipaksa untuk berjalan. Jadi begitu juga dengan proses pendidikan. Jadi harus disesuaikan dengan pendidikan dan tidak boleh dipaksakan. Inilah implikasi pendidikan. Inilah implikasi filsafat pendidikannya. Kesimpulannya, filsafat pendidikan anak usia dini ini berusaha membina, menumbuh, dan mengembangkan seluruh potensi usia dini secara optimal, serta pembinaan ini akan membentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan bakat yang dimilikinya dan dengan perkembangannya. Jadi, filsafat pendidikan anak usia dini ini berupaya mengungkap dan mengkaji proses pendidikan anak. Inilah kesimpulan yang saya dapat ambil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi semua para penonton. Dan sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.